kan bagaimana kemudian pandangan Mas Pangi begitu. Kalau hari ini kita melihat ada beberapa premis paling tidak kemudian kemesraan interaksi Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar ini menjadi premis lain. Kemudian hingga saat ini KIB belum ada nama menjadi premis yang lainnya begitu. Bagaimana Anda melihat ke depannya? Seberapa masih optimis dan potensial kemudian KIB akan tetap dengan rel dan jalur yang sama begitu Mas Pangi? Iya Mas Bram, pertama saya melihat secara historikal memang tidak ada koalisi di Indonesia itu yang solid. Kenapa saya bilang begitu? Karena basis koalisi kita itu lebih kepada match all party, transaksional, pragmatis, berkoalisi karena figur, dan tidak berbasis ideologi atau platform atau programatik yang lebih konkret. Coba sekarang Mas Bram, ya kita buka di meja ini. Mana programnya, mana ideologinya, mana programatiknya yang betul-betul kita clear di sini bahwa lem perekat koalisi itu betul-betul clear di situ. Maka saya mencermati ini koalisinya sangat pragmatis bagaimana menang, bagaimana kadernya untuk diusung itu clear bahwa koalisi kita tidak historikal yang dikatakan selama ini koalisi itu solid. Itu menurut saya tidak relevan. Koalisi kita tidak solid. Gampang sekali mengalami petahan di tengah jalan, gampang kemudian meninggalkan, bahkan mungkin lem perekatnya nggak kuat gitu. Karena hanya berbasis tadi itu. Yang kedua adalah Mas Bram, basis koalisi kita itu lebih kepada basis mestinya kan kader ya. Nah, kalau berbasis kader, yang diusung di partai koalisi itu adalah kader. Karena kader itu menjadi penting, itu lem perekatnya. Saya bayangkan ya, bagaimana mungkin tiba-tiba partai misalnya seperti Golkar atau PAN misalnya atau P3, kader sudah luar biasa berjuang sebagai petarung di lapangan, tiba-tiba seperti Golkar dia harus mengkampanyekan Pak Prabowo. Dan itu jelas kader Gerindra. Di mana kemudian cara berpikir ini saya bisa masuk akal gitu. Bahwa ini mental bertarung. Kalau partai ini memanfaatkan kalender momentum pemilu serentak ini, partai itu akan mendapatkan kemenangan. Dan tidak main-main. Dan yang menurut saya sangat lucu dan ajaib, partai tidak memanfaatkan ini. Karena besok orang memilih figur, kemudian memilih partai. Kalau figur ketua umumnya menjadi calon presiden itu kuat, misalnya seperti Erlangga efek atau Pak Zulkifli efek atau Pak Mardiono efek, itu akan membantu elektabilitas partai dan membantu juga kader-kader berjuang di daerah-daerah. Nah, momentum ini, waktu yang tepat ini tidak diambil oleh partai politik. Justru hari ini banyak partai politik yang kemudian tidak mengusung kadernya sendiri. Baik. Dan ini yang menurut saya sangat pada partai politik itu adalah rahim lahirnya pemimpin. Baik, Mas Pangi. Kalau soal menang dalam pemilu, Oke, kalau begitu kemudian kita masukkan dalam konteks KIB begitu. Ketika pada Rakornas di akhir Februari kemarin, PAN sudah mengatakan, sudah mengkode sekali lagi nama Ganjar Erik, tapi kemudian hari ini kita lihat ada kemesraan lain begitu. Apakah kemudian nanti akan berubah arahnya begitu menurut Anda? Kalau menurut saya Mas Bram, kenapa sejauh ini belum ada KIB cawapresnya, kenapa tidak diumumkan ya? Jangan-jangan jawabannya memang KIB tidak punya capres dan cawapres gitu. Itu jawabannya. Nah, kalau misalnya mereka punya capres dan cawapres, ada misalnya anggaplah Pak Erlangga. Menurut saya hormat kepada Pak Erlangga atau Golkar atau PKB karena sampai sejauh ini mereka masih konsisten. PKB adalah Caimin, Golkar adalah Erlangga. Nah, soal kemudian ini jadi atau tidak jadi, soal kemudian capres ini kemudian menang atau kalah, itu soal lain. Tapi kalender pemilu serentak ini, calon presiden itu, ketua umum partai itu mestinya maju. Baik. Mohon maaf saya tidak menyinggung Mas Pipa. Yang aneh menurut saya justru PAN. Saya nggak menyebut siapa yang menyampaikan bahwa kami akan tunduk. Baik. Kita coba langsung ke Mas Yoga begitu konfirmasi begitu Mas. Nah ini bagaimana? Tapi ya udah itu internalnya PAN, saya nggak mau ngurus. Kepada Panglima tertinggi atau Pangti yang disebutkan Pak Zulhas begitu. Itu saya kaget. Bagaimana Mas? Mohon maaf saya kaget banget. Ya anggaplah PAN berkoalisi dengan pemerintah, sudah membantu program pemerintah, mengamankan Pak Jokowi di parlemen, tapi tiba-tiba seorang ketua umum ngomong otoritas seperti itu, saya agak kaget. Tapi mungkin sah-sah saja bahwa ada panglima tertinggi di PAN gitu. Tapi menurut saya ketika muncul nama Ganjar Erik itu tidak
sudah tidak relevan lagi dipertahankan Baik. KIB ini gitu. Baik, Karena Mas Pangi. Ganjar Kita bukan konfirmasi kader ke KIB, Mas Yoga. kemudian Erik juga nggak ada kader KIB. Baik, Mas Ya, Yoga ya, ya. seperti apa Mas Yoga mengomentarinya? Ya, Terakhir singkat saja ketika pendekatannya ternyata beda begitu, melalui platform bukan kemudian figur. Seperti apa? Singkat. Ya, Mas Bram. Halo Mas Bram. Ya, silakan Mas Pangi, singkat Begini, saja. Terakhir. ya pertama adalah apa yang disampaikan Mas Pipa, saya memahami juga, saya sebagai ilmuwan politik, pendekatan saya ngajar ilmu politik tentang catch all party, match all party, basis koalisi transaksional pragmatis versus basis koalisi platform programatik atau kebijakan, saya memahami itu. Tetapi DNA koalisi kita itu adalah transaksional pragmatis. Maka yang disampaikan oleh Mas Pipa tadi, bandwagon effect, bagaimana koalisi itu menang, iya. Tapi jangan lupa prestasi partai yang paling hebat itu adalah bagaimana partai itu menang pemilu. Nah, bagaimana partai menang pemilu, saya nggak tahu rumusnya Mas Pipa ini. Mungkin dengan mengusung Pak Prabowo, PAN menang. Mungkin dengan mengusung Mas Ganjar, PAN menang. Mungkin barangkali itu, mohon maaf. Saya nggak tahu gitu basisnya. Kan Baik. setiap orang punya pendekatan berbeda-beda. Tetapi basis koalisi yang paling bagus itu memang adalah figur. Nah, tetapi figur itu lem perekatnya nggak kuat. Ini yang Baik, terjadi baik, hari baik. ini. Baik, Mas Tiba-tiba bunyi muncul nama Ganjar Erlangga masih oke. Ini Ganjar Erik makin nggak jaka sambung, makin nggak nyampung KIB ini gitu loh. Baik, Yang Mas ngomong Pangi, nggak kami sembarangan sudah orang. mendapat Ini poin menurut Anda. saya bagaimana patsunnya. Ini nggak serius gitu. Jadi saya katakan ini koalisi ya, menurut saya tinggal dibubarkan saja karena memang tidak ada Mas calon Pangi, presiden baik, yang Mas. potensial. Mas Mas Pangi. Yoga, singkat saja Jangan di terakhir. kampung, dulu. Singkat saja Mas Yoga terakhir. Belum ada keputusan resmi. Belum ada keputusan resmi dari Partai Amanat Nasional, dari Golkar maupun dari P3. Jadi ini politik kontemporer yang belum titik tapi masih koma dan jeda. Oke. Tunggulah, sabarlah dulu. Jadi dalam kapan kira-kira memenangi publik proses-proses politik bisa selanjutnya. menunggu dan nama itu keluar dari KIB, Mas? Ya, Siap. pokoknya sebelum pendaftaran resmi di KPU, seluruh partai politik akan Baik. mendaftarkan pasangan calon ke KPU secara resmi dan KIB tetap solid. Pendekatannya bukan pada figur, tapi pendekatan pada Baik. platform dan Baik. program kerja. Baik, Mas Siapa Yoga. nanti pasangan calon yang bisa memenuhi untuk merealisasikan program kerja, itulah yang kita pilih dan harus menang. Gitu loh. Baik, Mas Yoga, kita akan tunggu seperti apa, siapa kemudian yang akan dicalonkan KIB, apakah kemudian KIB akan solid seperti yang kemudian Anda klaim untuk hingga sampai Oktober di pendaftaran 2023 ini. Terima kasih atas waktu Anda, Waketum DPP PAN Viva Yoga Mauladi, serta Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Caniago telah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat malam Mas-mas kalian. Terima kasih. Malam Mas Pangi. Bram, malam Mas Pipa, salam sehat, salam hormat. Ya, ngopi dulu nanti ya, ngopi di Jakarta.